Sebelumnya terima kasih, saya sudah diundang lewat dunia maya ke Bandung. Saya sebetulnya sudah sangat ingin pulang, tapi sementara lewat ini saja dulu. Senang sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dengan Profesor Dedi, Iqbal teman saya, kemudian Gilang juga teman saya kebetulan yang sudah membangunkan saya subuh-subuh untuk bisa berada di Bandung. Iya. Saya tadi mengikuti dari awal saat Pak Dedi, Iqbal, kemudian Gilang juga bicara mengenai komunikasi terapeutik. Sebenarnya penelitian tentang ini sudah dimulai di Amerika dari tahun 77 ya, mulai dengan Labov itu yang meneliti tentang psikoterapi as conversation. Jadi Labov sendiri adalah linguis. Jadi mungkin untuk melihat bahwa ternyata orang-orang bahasa juga sudah meneliti sejak lama ya pentingnya komunikasi yang efektif tadi yang Gilang bilang. Kemudian saya juga setuju dengan Pak Dedi ya, tadi Pak Dedi bilang komunikasi antara dokter dan pasien atau ya sebenarnya secara umum itu lebih 80%-nya sudah non verbal. Verbal itu hanya sekitar 20% ya. Itu yang saya dalami juga, walaupun tidak spesifik, saya tidak mendalami spesifik ke komunikasi antara pasien dan dokter, tapi lebih ke dosen dan mahasiswa. Cuma rasanya dari analis percakapan dari kami para linguis, hal ini penting untuk diteliti. Pak Dedi tadi bilang pasien katanya lebih sering diinterupsi oleh dokter, kemudian dokter lebih mengarahkan, akhirnya dalam komunikasi dokter lebih mengarahkan kepada penyakit tertentu. Heritage tahun 2006 juga ternyata meneliti ini Pak Dedi, dalam komunikasi antara pasien dan dokter di Barat itu dokter lebih banyak memberikan waktu pada pasien untuk bercerita. Jadi cerita tentang sejarahnya kenapa sampai misalnya dia mengeluh sakit kepala atau mengeluh sakit perut dan lain sebagainya. Itu Heritage menelitinya tahun 2006, dan kalau misalnya ibu-ibu bapak mau melihat dari sisi analis percakapan atau linguistik, ini buku-buku dari Heritage dan Drew, linguis juga dari Inggris, itu bisa dipakai sebagai acuan. Kemudian pentingnya proksemik, tadi saya catat beberapa, itu juga jadi penelitian sendiri tentang mimik yang tadi disentuh oleh Iqbal juga, itu sudah diteliti tahun 1996 oleh Heritage. Ada lagi saya bisa sebutkan mungkin temuan-temuan linguistik atau khususnya dari sisi analisis percakapan, yaitu tentang adanya pola pertanyaan dan saran yang cenderung sama ternyata gitu loh dari sisi dokter pada pasien, padahal sebenarnya pasien punya latar belakang budaya, kemudian latar belakang sosial yang berbeda-beda juga. Kalau pola pertanyaannya sama dari sisi bahasa, itu mungkin tidak akan tidak akan bisa langsung menuju ke sasaran. Karena katanya kebanyakan menurut ini penelitian tahun 93, dokter bertanya to the point, to the problem, to the point, langsung ke masalah, ada apa yang bisa dibantu. Tadi Pak Dedi juga menyentuh tentang asimetri dalam konteks komunikasi dokter dan pasien. Dari bahasa juga ternyata kelihatan ketika dokter bertanya apa yang bisa saya bantu, dia sudah memposisikan dirinya lebih tinggi daripada si pasien. Memang secara ilmuwan tentu saja ya, karena pasiennya datang yang membutuhkan bantuan si dokter memang, tapi dari itu mungkin bisa diminimalisir. Dan ini mungkin pentingnya kerjasama dengan orang bahasa. Sayang di sini saya tidak melihat ada orang bahasa, sebetulnya mereka juga proyek datang juga. Saya rasa cukup penting untuk memformulasikan yang tadi juga Iqbal bilang, bahasa-bahasa tertentu, kalimat-kalimat tertentu
itu penting untuk membuat si pasien misalnya merasa nyaman, membuat si pasien akhirnya mau bercerita gitu tentang penyakitnya dan lain sebagainya. Tahun 95 Peracula itu meneliti tentang sesi konseling terhadap penderita AIDS yang biasanya ternyata lebih bersifat informal dibandingkan komunikasi antara pasien dan dokter dalam bidang-bidang yang lain. Kalau misalnya antara pasien dan dokter, misalnya dokter gigi atau pasien, ya dokter umum dan lain sebagainya, pola interaksinya biasanya bersifat question, answer, statement. Tapi kalau dalam penderita AIDS ini, wawancara dengan penderita AIDS, kalau dalam penderita AIDS ada cerita dan lain sebagainya, dan itu biasanya lebih efektif. Apalagi yang bisa saya sebutkan, mungkin saya mau cerita sedikit saja ya pengalaman saya selama tinggal di Jerman. Ya, tentu saja pernah sakit. Saat saya ke dokter, entah kenapa saya selalu merasa cukup nyaman. Ketika saya masuk, misalnya saya tidak menemukan ruangan yang dicat warna putih, misalnya begitu. Itu komunikasi nonverbal ya, artinya Mbak Diti ya. Dari warna atau ya psikologi warna ya, mungkin bisa nanti tanya ke Iqbal. Dokter-dokter di sini rata-rata dokter gigi saya ruangannya itu dicat warna biru muda sekali. Kemudian dokternya juga tidak berpakaian putih-putih. Saya terus terang agak takut kalau harus ke dokter gigi di Indonesia karena begitu datang kayaknya saya mau dieksekusi begini. Tapi itu tadi misalnya warna bajunya saja warna biru muda, terus kursi-kursinya diberi sentuhan warna biru, ada lukisan-lukisan banyak misalnya ya. Kemudian kursi dokternya juga warna biru muda juga, jadi yang memang ada efek-efek membuat nyaman. Kemudian dokter pribadi saya, dokter umumnya, dia memberikan sentuhan warna hijau muda di situ. Dokternya juga pakainya bajunya juga hijau muda warnanya. Saya nggak tahu, mungkin saya harus tanya ke teman-teman yang bergerak di bidang medis di sini, apakah memang ada aturan tertentu. Karena saat saya ke ginekolog, mereka pakainya bajunya warna ungu muda, gitu, ungu sahab, kalau kata bahasa Sunda. Itu yang membuat jadinya kita tidak merasa ada di dokter untuk diinterogasi dan kemudian dicap, oh ya kamu sakit ini, misalnya begitu. Dan tadi siapa ya, Pak Diti mungkin sama Iqbal tadi yang bilang saat duduk misalnya dokter tidak duduk berhadap-hadapan secara frontal, tapi di sini dokter ada di samping kita, jadi memang sifat begini nih jadinya. Jadi dokter ini misalnya saya, dan mejanya juga tidak terlalu tinggi, tidak seperti Wah, gangguan teknis. Oke, tapi